Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah dan hari ini kita sedang membahas tema awas. Ini wasiat terlarang. Masya Allah. Ustadz kita lanjut bahas nih. Mengenai wasiat terlarang. Saya kira kertas itu bertuliskan Anda mendapatkan Waduh, umroh. tadi yang dapat surprise maaf ya. Biar seru gitu biar. Kalau yang biasanya nggak kan, ngantuk. biasanya kalau di acara-acara itu kan Iya ya hadiah gitu ya. hadiah gitu kan. Nanti seperti insya Allah hadiahnya itu. dari Allah. Amin. Ustaz, kita Ya. lanjut nih. Saya jujur sebagai anak juga kadang suka dilema nih ya. Nah ini berkaitan dengan tema kita, wasiat. Nah kalau misalnya karena kondisi, karena keadaan seorang anak itu tidak bisa menjalankan wasiat dari orang tuanya gitu. Itu bagaimana ya hukumnya? Apakah itu termasuk ke dalam anak yang tidak amanah atau nanti dosa apa gimana? Mohon penjelasannya Ustadz Maulana. Silakan. Makasih banyak Habib, izin ya Habib. Silakan. Sasam, Masya Allah, tabarakallah, makasih banyak. Satu hal buat kita semua, ingat ya, hewan itu apanya yang dipegang? Hewan, banyak nih bisa. Yang dipegang hewan itu adalah talinya. Oh talinya. Saya mau jawab bulunya, Jangan. mau jawab tempurung. Jangan, hewan itu yang dipegang talinya. Sementara manusia itu yang dipegang kata-katanya, omongannya. Baik. Di dalam hati Allah yang awasi. Malaikat tidak tahu apa isi hati kita. Dibantu lagi Mikdad, Apa tuh? push over. Voice over. Oh oke. Ya. Saya sudah bilang kemarin itu tuh tanah sudah saya kasihkan. Kenapa sekarang kok dipakai semena-mena? Memangnya kamu pikir kamu siapa? Siapa? Kamu tidak tahu siapa saya. Aku ketahui. Oh, habis ketawanya miring nggak kelihatan. Ya benar, Oke. ya benar. Dengerin, mohon maaf. Tapi ketika sudah keluar dari mulut kita, itu sudah dicatat malaikat. Yang di dalam hati gak dicatat malaikat. Yang dicatat ketika di mulut. Makanya hati-hati. Aku akan kasih kamu, aku mau ke Jogja. Nanti kalau aku pulang, aku kasih kamu batik ya. Tahu-tahu pulang-pulang. Lah, Mana batiknya? mana batiknya? Aku tidak lewat di penjual batik. Makanya lebih bagus jangan sampein dalam hati aja. Oh iya. Supaya surprise. Seperti itu. Begitu pula tentang wasiat. Mohon maaf, ada baiknya sebelum berwasiat camkan dulu. Nggak ada barangnya kau wasiatkan. Nanti kalau ada Ini barangnya belum ada di wajah kan bingung juga ya. sama. Om saya itu dia marahi anaknya. Kenapa? Datang tante saya. Itu om saya. Ya Allah, ini seru banget. Dia marahi kamu itu. Dia omongannya begini. Nanti saya akan belikan kamu motor. Makasih banyak Pak. Aku mau dibeliin motor. Tapi kalau aku dibeliin motor, nanti aku racing dia itu motor itu. Dimarahi anaknya. Kau ya racing motor. Dia pukul anaknya. Datang istrinya. Tante saya datang. Kenapa kau pukul lagi anakmu kau marah-marah? Itu motor dia racing. Masalahnya motornya, Motornya mana? Nanti kalau saya beliin, ya Allah belum ada motornya. Allahu Akbar. meributkan sesuatu yang belum ada, ini lucu banget. Jadi tolong bendanya ada. Bendanya. Kemudian kalau dia tidak menjalankan amanah itu. Ingat yang diberi amanah itu, yang diberi wasiat itu orangnya harus amanah. Baik yang memberi tahu maupun yang tidak. Makanya harus balik berakal deh. Pernah ingat kisahnya Nabi Musa sama Nabi Khidir yang mendirikan tembok itu yang mau rubuh. Kenapa? Karena di situ ada harta anak yatim di bawahnya. Karena kalau rubuh tembok itu dikhawatirkan benda itu, harta itu terlihat. Sementara anak yatim itu masih kecil. Di wasiat orang tuanya, nanti kau gede ada di situ, di bawah situ. Apalagi? Lihat batasan kemampuannya. Oh ternyata belum bisa, nantilah.
Dan keinginan ayah itu kayaknya seperti ini deh. Wasiatnya kayaknya seperti ini. Ini nanti kebun akan jadikan pesantren. Nanti pada saat tahun sekian. Setelah kita besar-besar semua. Supaya kita ambil dulu isinya dulu. Nanti setelah. Jadi itu. Jadi mohon izin. Makasih banyak kepada semua orang tua yang memiliki wasiat yang luar biasa. Wasiat yang terbaik adalah wasiat takwa. Masya Allah, luar biasa. Dari tadi kita bahasnya kebanyakan didominasi oleh materi. Ternyata tadi. Makanya kan ada dua wasiat itu. Wasiat itu ada dua. Yang pertama wasiat nasihat. Betul. Pesan-pesan yang kedua adalah wasiat berupa materi harta. Masya Allah, luar biasa. Nah ini luar biasa nih pembahasan kita hari ini. Jadi kita terbuka juga pikiran kita mengenai wasiat. Nah pas banget nih setelah kita membahas banyak sekali mengenai wasiat. Sekarang saya mau tanya nih sama Habib. Bib, izin nih untuk para orang tua atau untuk seseorang yang ingin menyiapkan wasiat. Kira-kira menurut pandangan Islam apa aja sih yang harus diperhatikan jika ketika seseorang itu ingin membuat sebuah wasiat. Ini penting sekali nih, mohon penjelasannya Udah Habib. mau siapin wasiat emang. Waduh, ya buat pertimbangan nanti kita umur gak ada yang tahu. Siap. Silakan Habib. Mohon izin Bang Mikdad, Ustadz Syam, Ustadz Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Alhamdulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah ini hal yang sangat penting yang perlu kita lakukan untuk menghindari daripada hal-hal yang kurang baik yang diantaranya yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW bahwa orang yang meninggal tanpa wasiat adalah orang yang mati dalam keadaan jahiliyah waliyadzubillah. Maka bagi para orang tua dan khususnya kita, bagaimana sih kapan tepatnya kita mau membuat wasiat nih? Yang pertama dianjurkan bagi orang-orang yang sekiranya sudah mau pulang ke rahmatullah. Bukan mau pulang ke rumah ya Mikdad. Ke rahmatullah. Pulang ke rahmatullah. Nah tanda-tandanya apa? Ya amaratul maut. Kayak apa? Kayak sudah memutih rambut, umur di atas 40. Nah, umur di atas 40 harus siap-siap wasiat nih. Ada wasiat yang ditaruh. Ustadz mau kemana Ustadz Maulana? Ngumpet. Kan Di Ustadz atas Maulana belum, kan 40. baru 17. Enak aja sudah Kayaknya baru 50 saya. Mudah-mudahan panjang umur insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin, kita doakan Kemudian, nih. Kalaupun diantaranya juga bukan hanya umur ya. Kadang-kadang kalau orang mau safar, mau pergi. Oh iya betul. Nah, orang kadang-kadang kalau orang tua kita dulu mau pergi haji biasanya ada ninggalin sesuatu. Bapak ada ninggalin sesuatu di atas lemari, pas dibuka surat. Tapi ada sertifikatnya. Nah kemudian, nah ini yang penting. Nah terkait tadi yang kami sampaikan bahwa kalau seandainya membuat wasiat itu hal-halnya seperti tadi. Akan tetapi kita ini hidup di negara yang berbasis hukum. Maka pentingnya juga ada hukum yang menaungi. Kalau kita udah buat wasiat dan wasiat ini bukan hanya berisi pesan ya. Akan tetapi ngomongin masalah duit, karena ngomongin masalah duit ini pasti yang namanya sensitif. Ini bahasa-bahasa sekarang ya Ustadz Syam ya. Ngomongin duit pasti sensitif. Makanya perlu ada saksi tadi kayak disampaikan Ustadz Syam. Kalaupun tidak ada saksi ya ada hukum yang menaungi. Dicatat misalnya di badan di notaris atau di mana ada hukum yang menaungi sehingga tanfid pelaksanaan daripada wasiat ini bisa dilakukan dengan baik. Dan kemudian juga kita ketika mewasiatkan dan berpikir tentang wasiat bahwa wasiat ini bukan hanya hal-hal materi akan tetapi sebagaimana yang disampaikan oleh guru kita tadi Ustadz Maulana dan juga disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Asr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabar. Bukan hanya pesan-pesan yang kita titipin ini bukan masalah melulu masalah uang. Karena anak kita, oh ini nanti gini, kamu jalanin perusahaan gini, kamu gini. Toko jangan dibiarin isinya dari sini. Tapi kita juga penting untuk mewasiatkan tentang ketakwaan, tentang kebenaran, tentang kebaikan, tentang kesabaran, tentang silaturahmi, tentang beramal soleh dan lain sebagainya. Nah ini kita penting untuk melanjutkan karena wasiat secara bahasa adalah isa.
Apa iso? Iso itu estafet. Lanjutin nih pesan daripada bapak ini. Bapak udah habis umurnya, ibu udah habis umurnya, maka jalankanlah pesan estafet ini dengan baik dan mudah-mudahan kalian menjadi anak-anak yang soleh sepeninggal daripada bapak. Wallahu ta'ala Ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Nah, mudah-mudahan nih kita juga ya semakin bijak di saat kita menentukan. Berarti tadi umur berapa? 40 harus 40, mulai siap-siap ya. ke atas Meskipun sudah namanya umur gak ada yang tahu ya, Iya. Bibi ya. Itu tapi kalau misalnya kita sudah menginjak 40, tapi ya itulah, tenang aja kalau Ustadz Maulana, kita doakan seluruh Di atas Indonesia. 40, saya sudah mau 50. Wah, tapi masih kelihatan 17 tahun, tenang aja Ustadz. Alhamdulillah nih, kita dari tadi sudah membahas mengenai wasiat yang terlarang. Kita nambah ilmu baru, jadi terbuka pikiran kita mengenai wasiat. Nah, ini yang terakhir nih, saya mau nanya ke Ustadz Syam nih. Siap. Izin bertanya nih Ustadz, ini mengenai wasiat. Tadi sudah dijelaskan, intinya berarti wasiat yang terlarang itu yang melanggar syariat pertama. Betul. Yang kedua bisa menimbulkan kezoliman serta kehancuran dalam silaturahmi. Nah, ada lagi gak sih larangan itu yang paling penting dalam wasiat nih. Supaya dicatat sama jamaah yang ada di rumah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Tabai guruku Ustaz Maulana, Habib Abdullah, Mas Mikdad serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka selanjutnya sesuatu yang terlarang atau wasiat yang terlarang adalah ketika wasiat tersebut yakni dimanipulasi. Wah, ini bahaya nih. Ciri-ciri orang munafik, tanda-tanda orang munafik itu adalah ketika dia dipercaya dia berkhianat, ketika dia berbicara dia berbohong, ketika dia berjanji dia mengingkari. Maka salah satu bagian daripada dosa besar kata baginda Nabi SAW, yakni ketika seseorang memanipulasi yang namanya wasiat demi mendapatkan harta yang berlebih dibandingkan saudaranya, demi mendapatkan sesuatu yang lebih banyak dibandingkan daripada orang lain. Jangankan menunda wasiat, ya ada orang kan dia udah tahu nih wasiat bapaknya ini untuk ngasih ke sini, tapi dia nggak mau, dia nggak rela. Wah, daripada dikasih ke masjid mending kita bagi-bagi aja. Apalagi bekerja sama dalam kemaksiatan dengan saudara-saudaranya. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian inilah yang termasuk daripada dosa besar. Bahkan Nabi SAW langsung membacakan ayat tilka hududullah. Wah, dianggap daripada bermusuhan dengan Allah Subhanahu wa taala, dianggap daripada berperang dengan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala dan digolongkan termasuk dosa besar kalau dia memanipulasi yang namanya surat wasiat tadi atau wasiat harta warisan daripada orang tuanya. Kan kalau anak tuh udah dapat warisan sebenarnya. Betul, betul. Nah, yang dibagikan ini kepada lembaga kebajikannya orang tuanya itu masih hak orang tuanya, bukan hak sang pewaris tadi, bukan haknya si ahli waris tadi, tapi masih hak orang tua kita nih. Orang tua kita mau meninggal dunia, dia bilang hartaku ini saya kasih ke masjid. Bukan hak kita untuk memanipulasi tadi itu. Maka kalau kita mengambilnya berarti kita mengambil yang bukan hak kita dan itu termasuk terlarang dan itu termasuk daripada dosa besar. Yang kedua ada larangan lagi. Larangan bagi siapa? Larangan menunda-nunda wasiat bagi mereka yang mampu. Ya, bagi mereka yang mampu. Misal tadi disampaikan guru kita Habib Abdullah, umur udah mencukupi nih 40 tahun nih, udah dapat bonus gitu ya. Harta banyak, tapi dia nunda-nunda, ndak mau nulis wasiat. Maka termasuk di dalamnya adalah sesuatu yang terlarang atau termasuk daripada kezaliman. Zalim pada dirinya sendiri, zalim kepada keturunannya kalau dia belum ada yang namanya mencatatkan. Belum ada yang namanya memberikan wasiat, anakku kalau saya meninggal dunia nanti ini dibagi ke sini, ini dibagi ke sini, sisanya adalah warisan untuk kalian, silahkan dibagi dengan sesuai syariat Islam. Apatah lagi kalau misalnya hartanya berlebih. Kenapa? Kalau tidak ada wasiat, kalau tidak ada diingatkan sama orang tuanya sebelumnya, maka ini bisa menjadi konflik yang berkepanjangan terhadap anak cucu keturunannya nanti. Dan ini efeknya bersambung kepada orang tuanya yang sudah meninggal tadi. Maka wasiat yang paling penting yang pertama adalah wasiat ilmu. Ilmu bahwa apa? Ilmu bahwa anakku kalian semua harus berilmu agama. Kenapa? Supaya kalian membaginya sesuai dengan syariat Islam setelah nanti ayah meninggal dunia. Yang kedua, wasiatkan kalau ayah meninggal dunia nanti maka bagilah segera sesuai dengan syariat Islam.
Karena kalau semakin lama dibaginya, maka semakin besar nanti konfliknya, semakin besar juga syaitannya. Maka larangan yang selanjutnya tadi disebutkan bahwasanya larangan untuk memanipulasi warisan, memanipulasi wasiat, dan juga larangan untuk yang ini berleha-leha, menikmati umur, menikmati hidup, lalu lupa untuk mengingatkan anak keturunannya tentang pentingnya harta ini harus tahu siapa tuannya. Karena tidak ada harta yang tidak bertuan di dalam agama kita, mesti ada pemiliknya. Kalau mau menjadi sesuatu yang baik, mestinya berwasiat. Jadikan masjid nak, jadikan yayasan nak, jadikan buat rumah yatim nak. Maka ini adalah bermanfaat bagi orang tua yang meninggalkan harta tersebut. Maka jangan menunda-nunda untuk memberikan wasiat. Masya Allah, jika mampu segerakan. Jika ya. mampu, bisa banyak hartanya harus segera Masya Allah. dibagi. Betul. Dan ini catatan nih untuk orang yang diberikan amanah ya. Betul. Memanipulasi itu Aduh, dosanya besar sekali. iya. Nauzubillah, Masya Allah. Baik jamaah, alhamdulillah insya Allah nanti setelah ini kita akan kembali lagi dan tentunya insya Allah kita akan menjawab pertanyaan dari jamaah. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Subhan